ini nih Pak, tentang OSIS nih. Kenapa sih OSIS tuh mau ngatur murid-murid yang sebenarnya itu susah diatur gitu Pak? Halo Besties, selamat datang di podcast Rubix, Rumpi Berisik. Hari ini kalian ditemenin sama gue Faradila dan gue Rian dari SMKN 48 Jakarta. Nah, perdana banget nih ya, kita pertama kali banget podcast kayak gini. Apalagi kita bakal ditemenin orang yang bener-bener berperan penting di Waduh, SMKN 48 siapa kita. tuh? Nah, sebelum itu kita mau bahas apa sih di podcast ini yang Sini kita akan membahas tentang OSIS dan ekskul. Ya, ekskul. Kita mau bahas tentang seputar OSIS dan ekskul. Betul. Nah, kita di sini nggak cuma berdua doang, tapi ditemenin sama tadi siapa? Pak Safrudin. Sebelumnya, Pak Safrudin bisa perkenalan diri dulu Pak. Terus Bapak di sekolah ini jabatannya apa? Sebagai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Palapa. Selamat siang. Saya Safrudin, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMK Negeri 48 Jakarta. Nah, oke, nih Besti, sahabat-sahabat Palapa kita. Hari ini Pak Safrudin sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan akan sharing-sharing ke kita nih tentang seputar OSIS dan ekskul di SMKN 48 Jakarta. Siap. Pasti di sini kan pasti pada penasaran dong Iya, apa yang bakal kita tanyakan kepada Pak Nah, Safrudin. iya benar nih. Di sini kita udah nyiapin beberapa pertanyaan seputar OSIS sama ekskul. Tapi sebelumnya, Bukan saja pemirsa ya, saya juga penasaran nih. Iya. Apa yang menjadikan Waduh. kan bisa datang Sama-sama juga. penasaran gitu kan. nih, soalnya belum ada yang kita kasih tahu. Waduh, Apalagi belum yang gitu. nanya kalian. Waduh, Betul banget. yang nanya dia tuh Biasa tuh. sangat di luar perkiraan. Betul. Di luar ekspektasi gitu. Benar. Bener. Nah, sebelum kita langsung ke pertanyaan intinya dulu, kita mau nanya dulu nih Pak. Bapak menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu udah berapa tahun di SMK 48 Jakarta? Nah, saya mulai menjadi wakil kesiswaan sejak tahun 2018. 2000. Sekarang sudah hampir 6 tahun ya. Iya. Iya. Ya, 4 tahun. Enam. Udah mulai 4 Lima lah. tahun. Iya, segitu lah kira-kira. Itulah pokoknya. Bukan segitu. Iya. 4 tahun. 4 Tahun ya. Tipo tadi 6 tahun. Iya. Bapak di sekolah ini megang bagian pembina OSIS juga atau ekskul? Ya, saya tentunya di kesiswaan ini membawahi ekskul, membawahi pembina OSIS gitu. Jadi teman-teman saya itu ya Bapak Ibu pembina OSIS gitu, yang akan membawahi ekskul di SMK Negeri 48 Jakarta. Itu teman-teman saya. Ya. Teman-teman sahabat-sahabat setia saya selama saya ada di kesiswaan. Luar biasa perannya dalam meningkatkan ekskul dan OSIS SMK Negeri 48 Jakarta. Ya, tepuk tangan dulu nih. Ya. Untuk Bapak Ibu Untuk pembina anak OSIS ya, 48 Jakarta. Tanya apa? Apa dong tanya ini? Ini nih Pak, tentang OSIS nih. Kenapa sih OSIS tuh mau ngatur murid-murid yang sebenarnya itu susah diatur gitu Pak? Mau Tujuan mengatur. Iya. tujuan OSIS itu. Sebenarnya itu bukan mau mengatur, tapi memang tugasnya OSIS Kewajiban ya Pak? membantu sekolah dalam menjalankan peraturan tata tertib yang ada di SMK Negeri 48 Jakarta. Tugasnya, artinya ketika terjun ke OSIS, ya siap untuk mengemban tugas diantaranya mensosialisasikan tata tertib, terjun langsung dalam rangka menerapkan tata tertib di SMK Negeri 48 Jakarta. Bukan mau mengatur, tapi memang tugasnya gitu ya. Itulah OSIS gitu. Kewajiban. Iya. Ya. Nah, Bapak sebagai di bawah bimbingannya bina OSIS sama ekskul itu selama ini ada kesulitan dalam mengatur itu apa aja Kak? Kesulitan-kesulitan yang dialami? Atau kendala gitu. Iya. Kendala Iya. dalam membawahi OSIS dan Iya. pembinanya. Alhamdulillah ya, untuk kerjasama dengan Bapak Ibu pembina OSIS berjalan dengan lancar dan baik-baik gitu kan. Kenapa? Saya lihat pembina-pembina OSIS parlamennya luar biasa. Kita di pembina OSIS punya slogan pengabdian tanpa batas gitu. Jadi pagi siang malam ya gitu kan ya, kalau
kalian bisa tanya-tanya OSIS tuh seperti apa OSIS itu. Malam-malam komunikasi dengan Bapak Ibu pembina, ayo gitu kan, siang bahkan sore pulang sampai lewat jam itu masih tetap dilayani oleh Bapak Ibu pembina OSIS. Artinya untuk komunikasi itu hampir tidak ada hambatan dalam kerjasama dengan Bapak Ibu pembina OSIS. Berarti kendalanya tuh baik-baik aja ya? Baik, Iya. ada. Hampir tidak ada kendala. Berarti kalau udah menjadi OSIS itu udah harus siap Segala aspek ya? 24 jam dalam Jadi komunikasi OSIS gitu. ya itu. Jadi kalau siap terjun ke organisasi, apapun organisasinya termasuk OSIS, ya siap mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, siap itu. Tapi intinya kalau di OSIS, apalagi di 948, tetap tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai pelajar. Aktif di OSIS harus juga menjadi contoh dan di antara teman-temannya di sekolah ini. Itu juga keharusan, termasuk prestasi ya. Oh, iya. Pernah nggak sih Pak ada keluhan gitu dari OSIS gitu? Kayak aduh capek banget Pak saya gitu, atau Dari anak muridnya Iya, kali ya anak yang sebagai muridnya. OSIS gitu Iya, Pak. betul. Kalau Kayak keluhan protes. langsung ke kita nggak ada. Oh, belum pernah ada. Aduh Pak, justru malah banyak ya hal-hal datang dari OSIS itu sendiri. Artinya OSISnya kadang-kadang kalau kita lihat tanpa lelah mereka. berarti semangat banget. Semangatnya tinggi, ya itu tadi. Kita pernah rapat itu untuk MPLS itu sampai 1:30 malam. Malam banget ya Pak. Itu melalui Google Meet. Google Meet. Sampai 1:30 malam untuk mempersiapkan MPLS. Paginya sudah harus siap lagi. Jadi memang luar biasa tuh OSIS dan pembina OSIS ya setia setiap saat lah. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat OSIS. Anak-anak OSIS keren banget. Nah, Ternyata nggak sesuai pikiran kita ya Pak, OSIS suka ngatur-ngatur kita nih karena Iya. Itu pikiran lo aja kayaknya ya. Kayaknya itu pemikiran saya. sebagai orang yang tidak suka diatur. Iya. Nah, Pak saya mau tanya, kan maksudnya OSIS nih kerjanya berbeda tanpa batas Iya, banget. Terus banyak orang juga yang pengen banget masuk OSIS, tapi pas udah masuk OSIS dia kerjanya tanpa batas, sampai kayak kadang-kadang belajarnya gitu harus benar-benar manage waktu. Nah, keuntungan yang menjadi OSIS itu apa, Pak? Ya, jadi tadi saya koreksi loyalitas tanpa batas ini. Keuntungan menjadi pengurus OSIS ya, di antaranya mampu mengatur waktu. Lalu dapat ilmu-ilmu lain di keorganisasian, dan ini pasti terbawa sampai lulus dari SMK Negeri 4 Lawan Jakarta. Banyak OSIS ya, alumni OSIS itu mereka ketika kuliah atau bekerja nggak bisa lepas dari keorganisasian di sana. Berarti terus ke bawah Terus Iya, ke bawah, banyak ya. dan juga tadi mereka mampu manage waktu dan lain sebagainya ya, itu akan terbawa. Disiplinnya pasti akan lebih terlihat di sana. Karena dituntut oleh siswa pun, misalnya di 48 nih, pasti tuh siswa-siswa menuntut OSISnya, kalau OSIS harus begini, Iya. gitu kan? Iya. OSISnya aja begitu, kan akan seperti itu. Iya. Makanya OSIS sebisa mungkin harus tampil sempurna di depan teman-temannya. jaga Iya. image ya. Jaga image Iya. itu harus gitu kan. Iya. Jaga image gitu. Wah, Ternyata jadi OSIS itu berat ya, Berat, berat Yang selama berat ini. juga gitu kan gini. Semua tergantung pilihan. Iya. Gitu kan? Pilihan. Ketika seseorang mau terjun di dalam suatu organisasi, dia tahu gitu resikonya seperti apa. Kalau nyaman, ya nggak ada yang berat sih. Kalau kita nyaman mengerjakan segala sesuatu, ya saya rasa nggak ada yang berat gitu. Termasuk OSIS ketika dia nyaman, bahkan tadi ya sampai malam pun diladenin gitu loh. Diladenin gitu. Karena jadi ya semuanya maksudnya tuh karena terbiasa ya Bu. Iya, terbiasa. suka juga ya. Iya. Karena Ya, emang kadang-kadang kan jalanin kita nggak apa. nyaman misalnya, itu yang karena betul tidak juga. terbiasa nggak nyaman. Bukan pilihan gitu ya. Masuk OSIS adalah pilihan gitu. Resikonya juga. Kayak dia udah tahu nih kalau resikonya bakal ntar bakal capek, bakal nguras waktu, harus berangkat pagi, itu semua udah dipikirin sebelum Sudah dipikirkan. masuk ke organisasi OSIS ini Dia ya. udah siap mental lah. Iya, siap mental. Kalau capek nggak harus di OSIS. Semuanya juga capek. Iya, Semua semua juga juga capek. Tidur juga capek. Iya, Coba aja betul. kamu tuh setiap hari tidur aja. Itu pasti capek. Beda saya Ah, ya pernah langsung jajah. pegal-pegal tulang. Pegal capek tidur. Itu passionnya Rian. Kan lebih baik kita bermanfaat, tenaga Iya. kita waktu kita bermanfaat, Iya. capek karena bermanfaat, daripada capek tidak bermanfaat. Buat Cuma apa ya? tidur aja gitu kan.
Kalau ini kan kayak kita tuh organisasi OSIS ikut nih. Terus lama-lama terbiasa, itu nyampe dewasa kan akan terbawa tuh sifatnya tuh kayak rajin, terus jago memanage waktu, terus apa namanya? Disiplin. Nah, itu kan dalam pekerjaan juga dibutuhkan. Iya. Itu Iya. keuntungannya. Jadi keuntungannya. Keuntungannya itu diantaranya keuntungan kita berorganisasi, gitu kan. Yang lain apa? Berani tampil, Nah, itu penting banget. penting. Itu penting banget sih. berani tampil di muka umum. Nah itu yang dilihat gitu, akan terlihat. Kita pintar tapi diam, orang nggak melihat gitu ya. Iya. Jadi orang nggak tahu kalau kita pintar, kenapa? Diam aja, Dia nggak berani bersuara. nggak berani bersuara, nggak berani tampil di depan umum. Padahal Nah, tampil itu penting ya Pak. penting di organisasi itu kita dibiasakan untuk bisa tampil di depan umum, Iya. untuk berbicara di depan umum. Itu juga salah satu keuntungan berorganisasi ya. Pengalamannya Salah mahal satu ya Pak gitu. Betul, mahal. pengalamannya Iya, mahal. mahal itu mahal. Makanya Waktu ya, Pak, ya. itu, jangan apa ya, ragu gitu Nah. untuk masuk ke organisasi ya. Di sekolah ada OSIS atau di ekskul-ekskul lainnya, Nah, karena banyak hal yang didapat dari situ. Tuh guys, dengerin. Tuh, kalau kamu ingin masuk organisasi, maaf Ibu. Maksudnya kamu ingin masuk organisasi OSIS, kamu tuh harus yes. tepat waktu, harus Iya. rajin dan memanage waktu tuh penting. Iya. Jadi buat kamu yang ingin masuk OSIS, dipikir-pikir lagi dan semangat. Harus siap mental gitu kayak gitu. Nah Pak, saya mau tanya lagi. Kalau misalkan kan tadi nggak di OSIS doang, di ekskul juga. Nah, tujuan di sekolah itu adanya ekskul tuh apa Pak? Pengembangan diri. Jadi kan saya juga pernah denger nih. Jadi ada satu murid yang ikut semua itu atau Organisasi. di organisasi di ekskul tuh kayak basket, bola, itu sebenarnya hobi atau emang nyari kesibukan, Pak? Kalau menurut Bapak? Ya dua-duanya. Dua-duanya. Hobi dan cari kesibukan. Yang paling inti di situ adalah pengembangan diri. Jadi kan gini, sekolah itu kita mengembangkan diri kita di bidang intelektual gitu kan. Apa namanya, kegiatan belajar mengajar. Di luar itu sekolah juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan siswa di luar dari pengembangan akademik, diantaranya dengan ekskul. Bisa saja kan nanti ada siswa-siswa kita yang maju di bidang ekskul, gitu kan? Betul, betul. Mereka berkembang di ekskul, misalnya di basket, mereka punya kemampuan di bidang basket, mereka bisa berkembang dari sekolah ini, ikut lomba dan sebagainya. Bisa kok sukses gitu di bidang akademik dan bidang non akademik, misalnya di bidang olahraga. Itulah pengembangan diri. Yang kedua, dengan adanya ekskul di sekolah-sekolah tadi mengisi waktu, gitu kan? Benar-benar. Mengisi waktu daripada Hiburan. membuang waktu yang tidak apa namanya, Tidak penting. percuma, Iya, gitu kan, percuma. nggak penting. Lebih baik kan ada di organisasi-organisasi atau di sekolah-sekolah yang ada, gitu. Ya, untuk menghindari keliling-kelilingan nggak jelas. Iya, gitu betul. kan. Coba nih yang demennya hobi kelilingan, coba deh. Yuk kita gabung ke ekskul yang kita sukai. Pastilah di antara itu kok nggak mungkin lah kalau ada siswa yang nggak suka dengan salah satu apa namanya itu kegiatan gitu. Iya benar. Kegiatan Gitu itu kan? apa Ya, ya? seperti itu. Jadi pengembangan diri ya, yang lainnya tadi yang saya katakan Iya. untuk mengisi waktu-waktu kosong. Karena gini, kalau kita lihat orang-orang sukses itu yang nggak punya waktu kosong, yang nggak punya waktu luang, Sibuk terus ya. Pak? sibuk terus, sehingga setiap waktu yang mereka punya itu dimanfaatkan dengan benar. Jam segini harus isi ini, jam segini harus ini, terisi semua. Justru yang punya waktu lebih bisa molor-molor waktu. Bisa dimanfaatkan ya Pak ya. Hari ini ada PR, pulang ntar jam 9 ya, sampai rumah nanti aja PR-nya jam 7. Jam 7 nanti aja lah jam 8. Iya. Jam 8 nanti jam 9. Karena kebanyakan Diundur-undur. waktu Diundur. sampai Tiduran. tidur. Kalau orang nggak punya waktu, kalau nggak jam segini, ini akan tertinggal. Iya. Gitu. Makanya dimanfaatkan benar waktunya. Berarti dia kalau orang yang sibuk itu bisa memanage waktu ya. Bisa Iya. benar waktu dengan Kecuali benar. kalau orang yang kerja tidak ngapa-ngapain itu baru Itu siapa yang Nah, itu, gitu kan. Jadi mengerjakan PR aja diundur-undur mulu Iya. sampai akhirnya Iya, ngantuk. benar. Iya. Coba kalau jam sekian harus les ini, jam sekian harus begini, itu pasti tuh akan dikerjakan tuh. Iya. Apa namanya, mengisi waktu itu. Iya.
kalau itu terjadi ketika kita libur, luar biasa enaknya. Jadi punya waktu. Iya. Sabtu, Minggu libur, luar biasa. Kalau kita kebanyakan waktu, libur nggak terasa gitu. Iya, bener, Sama bener aja banget. gitu kan. Nggak ada Karena yang beda. selalu mikirin kegiatan apa aja nih. Iya, yang bakal tiba-tiba kita pas lakukan. libur Kegiatan kayak dan sebagainya. kosong. Dan bingung, ketika libur bingung mau ngapain nih gitu kan. Dan kalaupun kita ngisi libur itu luar biasa enaknya. Bener. Coba deh gitu ya, yang belum terlibat di kegiatan, carilah kegiatan-kegiatan yang positif, ya boleh di sekolah, boleh di luar sekolah, banyak loh luar kegiatan Banyak. untuk mengisi waktu lowong kita nih supaya bisa bermanfaat untuk Kita, ya. kita gitu ke depan. Tuh, Besti Palapa, dengerin ya sebuah tips gitu kan. Jadi orang harus yang lebih produktif ya, jadi orang Betul. produktif. Nah, Pak, kan bahas produktif nih. Kadang tuh ada orang yang ekskul gitu, mengembangkan diri ya, tapi ngeganggu ke pelajaran. Kadang ada yang kayak sibuk banget sampai pelajaran tuh keganggu, sekolah keganggu. Itu menurut Bapak bagus apa enggak? Itu yang nggak boleh, bukan bagus tapi bagus tidak, itu tidak boleh. Oh, tidak boleh. Ya, ekskul itu adalah bagian dari pengembangan diri. Utamanya di sekolah ini apa? Ya belajar. Ya, siswa ada di SMK 48 karena apa? Karena mau belajar. Gitu. Iya, betul. Nah, kita sediakan yang lainnya, ekskul misalnya. Nggak bisa ikut ekskul kalau bukan siswa SMK Negeri 48. Iya, SMK Negeri sih. 48 ya. Iya. Kalau bukan siswa SMK Negeri 48, artinya yang utama di sini ya tetap Belajar. belajar akademik di sini. Cuman ini cuman mengisi Iya. ruang, Mengisi gitu kan, hobi waktu-waktu yang dan sebagainya di situ kan. Ya nggak bisa datang ke sini cuma mau ekskul doang. Ketika sekolah, belajarnya nggak mau. ketika sekolah nggak masuk. Ketika sore latihan datang, ya nggak bisa gitu. Ya, kita akan panggil pada siswa yang seperti itu. Nggak bisa gitu. Karena di sini tugas utamanya adalah belajar. Belajar. Berarti harus balance ya Pak, antara Harus belajar balance. dan non akademik. Ya, Iya, akademik belajar sama dan ekskul. Iya benar. Betul gitu. Jangan ekskulnya aja. Nanti kita sekolah bolos lagi bisa gitu. Iya. Ya itu yang enggak. Itu yang nggak boleh. Ya, saking lebih suka mengembangkan dirinya, kadang suka ada yang malas belajar gitu Pak. Ya. Itu dia. Udah boleh ya? Ya, apa lagi? Barangkali ada. Nah, Kayak ini gitu. Pak yang tentang LDKO ya, LDKO kemarin tuh. Itu apa sih Pak? Apa aja yang dilakukan? Nah, LDKU namanya latihan dasar kepemimpinan OSIS. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan latihan kepemimpinan di situ. Materi-materi terkait dengan kepemimpinan. Apa aja misalnya? Termasuk belajar berbicara depan umum, public speaking. Belajar di situ. Apalagi ngurus organisasi, administrasi, belajar di situ. Ya, itu kita apalagi yang memimpin kan harus kuat mental. Nah, Mental, latihan fisik. mental juga di situ. Fisik juga ada di situ. Itu lengkap lah ketika LDK itu. Itu baru dasar loh gitu. Dalamnya di mana? Ya, di perjalanan ada pelatihan lagi sambil praktek di situ. Dasar-dasarnya kita pelajari dulu di situ. Untuk menjadi pemimpin, begini loh dasarnya gitu. Ya. Untuk tindak lanjutnya nanti di lapangan sambil praktek sambil memperdalam Dilakukan dan ya, Pak. memperdalam. Nah, gila. Pernah Ternyata ngerasain LDKO nggak? LDKS Pernah LDKS? kelas SMP. LDKS sebenarnya sama aja kan ya Pak ya? Kalau LDKS kan nanti terkait oleh seluruh siswa. Oh, Ya intinya bersama ya. sama. Itu dengan Sama-sama LDKU. kepemimpinan. Kalau LDKU intern OSIS, LDKS itu seluruh siswa. Biasanya ke seluruh siswa baru tuh diajak ikut LDKS. Nah, Pak, kalau di LDKO kan berarti melatih. Itu tahap salah satu proses sebelum jadi inti OSIS gitu kan Pak. Kalau ada yang gugur, itu berarti dia udah nggak bisa jadi OSIS atau? Ya otomatis Otomatis kalau bisa. dalam kegiatan LDKU kan kita berjalan itu mulai dari perekrutan, tes awal itu udah banyak yang gugur. Oh, itu ada perekrutan juga. Ada ya, Pak. Pak? Saya kira tuh Perekrutan, dia kemudian ada perekrutan, terus ada tes awal, termasuk perekrutan itu ada berkas. Apa berarti data ya raport SMP. Kenapa raport dilihat di situ? Dilihatlah kedisiplinannya, nilainya,
kehadirannya ketika di SMP itu menjadi pertimbangan juga kita di situ. Berarti masuk organisasi ini bukan sembarangan orang juga ya, Pak? Iya. Nggak bisa sembarangan gitu. Berarti Hasil yang dari- masuk sini sembarangan. orang yang rajin, tepat waktu. Seleksi Artinya lah. hasil dari seleksi yang kita lakukan di situ. Jadi mulai dari seleksi pra LDKU sampai di LDKU itu. Mental misalnya ada jurit malam. Gitu Emang kan? ada, Pak? Ada. Ya kalau yang mentalnya nggak kuat, Pingsan. Waduh. bisa iya mundur, tuh. bisa pingsan, atau pura-pura pingsan kan bisa aja. Pura-pura Ya, pingsan. bisa kan? Iya. Karena kayaknya mental gitu kan. Oh, udah ketakutan nih nanti ini nih, ketakutan jalan tengah malam gitu kan. Padahal kan tanpa sepengetahuan mereka, kita mengadakan perlindungan sekitarnya. Itu kan karena mentalnya udah down. Ciut. Gimana caranya? Ya bisa pingsan beneran kalau pura-pura pingsan kan. Itu kan diantaranya juga kan kuat mental. Ya pemimpin harus kuat mental juga gitu kan. Berarti kalau diomelin guru juga kan harus siap ya, Pak. Ya? Iya, Maksudnya kalau Siap. iya kan ada Iya. kan ya guru yang kalau dia nggak ngerjain ini nih bla 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 pasti kan Iya. ngomong. Pasti ada pembicaraan yang kurang enak didengar terus itu. Ya, Harus artinya siap. kalau OSIS itu Harus siap ya. harus siap, bukan siap diomelin, harus siap ikuti aturan semuanya. Dan segala aspeknya ya, Pak? Nggak bisa di OSIS itu nanti ada tugas dari guru, nggak bikin tugas, kenapa? Ada kegiatan OSIS, nggak bisa gitu. Terus tadi balance tuh, antara sekolah dan organisasi harus berjalan dengan selaras Tiga gitu. Harus berjalan itu, nggak bisa. Nggak ada dispensasi buat OSIS tidak mengerjakan tugas guru. Nggak ada dispensasi buat OSIS untuk terlambat masuk kelas. Nggak ada. Sama seperti murid lainnya. Sama, ya intinya sama dengan siswa-siswi lainnya. Cuman kalau OSIS itu lebih bertanggung jawab ya. Harus punya tanggung jawab lebih. Harus punya tanggung jawab lebih. Ngomongin OSIS, mungkin Sobat Palapa atau sahabat-sahabat lain penasaran nih. Di SMK 48 ini sistem OSISnya masih ada senioritas nggak sih, Pak? Nah itu, Pak. Nah, itu kan biasanya sering itu di sekolah-sekolah ya yang lain lah gitu kan. Pembulian ya kadang ya. Ya, antara kakak kelas sama di kelasnya yang baru. Di kita nggak ada senioritas. Bahkan kita larang sekali istilah senioritas yang bersifat apa tuh? Bully dan Oh iya, sebagainya. bully. Nggak ada di situ. Adapun nanti pembinaan dilakukan oleh kakak-kakaknya, iya. Tapi di situ sistemnya pembinaan bukan lagi senioritas harus begini, ikuti saya bahwa senior tidak pernah salah. Ketika senior buat kesalahan kembali kepada pasal 1 itu nggak ada. Senior kakak-kakak kelasnya lah, gitu, mitra tamanya lah gitu. Ya dikontrol oleh bapak ibu pembina. Harus tetap sejalan. Harus Iya. melakukan pembinaan, oke, tapi dikontrol. Nggak ada itu senioritas melakukan tindakan-tindakan yang di luar ketentuan dari misalnya LDKU dan sebagainya. Kita punya ketentuan dan kita atur gitu dan dikontrol. Bapak ibu pembina di situ. Insya Allah di 48 nggak ada Alhamdulillah. dan saya jamin nggak ada. Nah buat kalian ya mau ikut OSIS di sini aja, masuk di SMKN 48 Jakarta. Wah, promosi. Nah, soal pembina, kita kan tahunya sebagai siswa tuh tahu pembina sebagai cuman pembina anak OSIS. Nah, lebih detailnya lagi tuh Pak, boleh tahu nggak tugas pembina OSIS atau ekskul itu apa? Ya, artinya membimbing semua kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS maupun ekskul. Banyak kan, misalnya OSIS menaikkan perayaan 17 Agustus gitu. Nah, itu perlu dibuat proposal dan sebagainya, itu di bawah bimbingan Bapak Ibu pembina. Artinya belajar luar biasa lah. Belajar bikin proposal, dibimbing juga ketika proposal itu. Jadi kegiatannya dikawal oleh Bapak Ibu pembina gitu. Itu kan dilakukan oleh Bapak Ibu pembina. Jadi nggak dilepas gitu aja. Jadi tetap di bawah pengawasan Bapak Ibu pembina setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS. Keren banget ya OSIS ya. Kenapa dulu nggak masuk OSIS Yan? Jangan aja telat dulu. Bener-bener nih, tidak patut dicontoh. Gak boleh ya, ya contoh saya itu nggak boleh. Saya tuh orangnya terlambat mencintainya. Iya. Maaf, ice breaking. Tapi bukan berarti boleh terlambat karena bukan OSIS. Oh, Terlambat itu
tidak boleh dilarang untuk seluruh siswa. Jangan karena saya bukan OSIS maka saya suka terlambat. Enggak, itu bukan ya guys, bukan. Boleh tuh. Cuma bercanda. Bukan karena saya dulu di SMP sering terlambat maka saya nggak masuk OSIS. Bukan itu. Ya kan? Karena OSIS itu bertanggung jawabnya besar. Keren banget jadi OSIS. Jadi pengen ikut ekskul. Iya, udah kelas 12 nggak bisa. Ekskul di sini yang paling favorit itu apa Pak? Yang sering menjadi juara lah di sini. Yang saat ini ekskul bela diri ya. Bela Kemarin diri. ada karate. Kemarin. Itu kita sempat juara 2 Wah. nasional. Dalam Nasional. ya, dalam lomba apa namanya U2SM ada 3 nasional juara 2 karate. Kalau untuk ekskul itu setiap ekskul pemimpinnya, pembinanya, pengajarnya itu dari sekolah SMK 48 itu ngambilnya dari luar atau gimana Pak Ya, sistemnya? untuk pelatih ekskul kita ngambil dari luar. Ada ketentuannya, nggak cuma bisa melatih aja, Apa tuh Pak? juga punya sertifikat. Oh, iya. Jadi Sertifikat resmi. nggak harus sertifikat pelatih. Bagus-bagus ya punya sertifikat pelatih. Tapi kalau si pelatih ini punya sertifikat pernah menjadi juara, itu juga boleh menjadi pelatih di SMK Negeri 48 Jakarta. Itu diantaranya. Tapi kalau pelatih-pelatih dari luar tuh diseleksi atau tidak Pak di sini? Jadi tentunya kita melakukan seleksi dulu. Kan nanti kan mereka mengajukan CV, kita pelajari CV-nya, nanti kita pelajari. Dan kita evaluasi juga. Berarti dilihat dari background-nya juga ya. Betul. Iya, jadi udah pasti pelatihnya udah terseleksi, udah bagus, udah yang paling mantep deh. Apalagi juara 2 internasional. Nasional. Nasional. Internasional luar ya. Iya, nasional Ke ke luar negeri. Tapi amin aja siapa tahu Iya. ada yang mewakili sampai internasional kan Udah bisa. pernah belum Pak? Kita pernah sampai tingkat internasional di kejuaraan silat kalau nggak salah. Silat yang Silat. Keren tuh silat. Kita pernah sampai. Internasional, Pak. keren banget. Semoga ada yang meneruskan abis ini. Ya di Mudah-mudahan ekskul lah ya, artinya asik lah gitu. Ada di ekskul, ikut OSIS, bukan suatu beban sebenarnya. Iya. Justru enak, nyaman gitu. Kita bisa berkumpul dengan teman-teman, bisa komunikasi dengan sekolah-sekolah lain. Ya, dapat lebih pengalaman baru iya, juga. pengalaman baru Iya. juga. Bahkan benar. kalau OSIS ini kita ada forum OSIS se-Jakarta. Oh iya. Berarti Mereka punya forum OSIS se-Jakarta, Jakarta Timur ada, se-Jakarta ada, dan OSIS MPK kita itu terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. keren. Nambah banget. relasi juga ya, Pak? Insya Allah nanti OSIS kita terlibat dalam lomba yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Keren banget. sebagai panitia. Waduh, panitia Yan. Panitia. Berarti Seru banget itu. ngomong-ngomong kayak kita gini ya, Pak, harus berani publik. Enggak, Oh iya. di belakang juga keren banget Yan. Dan kita mewakili Oh, iya. Timur 1. Jadi Timur Timur 1. 1 itu OSIS 48, OSIS dan MPK SMK Negeri 48. Waduh. Kepanitiaan. Nyesel nggak sih Yan dulu nggak ikut OSIS Yan? Waduh, nyesel banget. Parah nih, OSIS keren banget kan. Coba dulu pas saya kelas 10 nggak ada corona, Pak. Nggak ikut. Ya sebenarnya kan yang sekarang pun ada generasi corona kan di OSIS Iya. kan. Emang ada? Lah Oh, ini iya. teman kita. Kalau enggak ya berarti kan OSISnya selesai. OSIS tetap berjalan, itulah yang namanya pengkaderan, pembinaan. Karena OSIS 48 ini pengkaderan sistemnya. Tapi kan Mulai dari perekrutan untuk kelas 10 dikader sampai nanti menjadi mitra tama itu mereka memimpin OSIS itu melalui pengkaderan, nggak dicomot begitu aja. Jadi nggak bisa masuk OSIS tengah jalan, nggak bisa, karena melalui pengkaderan yang dilakukan oleh OSIS SMK Negeri 48. Keren banget. jadi OSIS itu termasuk golongan orang yang rajin. Iya, Jadi semuanya ya. buat kalangan yang tidak rajin jangan ke OSIS. Jadi di sini OSIS tuh buat orang-orang yang Iya. rajin dan Karena bisa tuh menambah seleksi, waktu. OSIS itu terus Dan seleksi kalau mau rajin masuknya. harus masuk OSIS.
udah pasti Tuh, dipaksa rajin ya, Pak. Misalnya ingin Dipaksa merubah rajin. diri nih, oh selama ini saya begini gini gini, gimana cara untuk merubah diri saya biar rajin, biar aktif, masuk OSIS, tantangan gitu kan? Oh Tuh, iya. Iya, itu kalau udah kan masuk- pengadaran di situ, Buat tantangan. kalian dipaksa. yang Jadi berani jangan, menantang. jangan menghindar gitu. Iya. Berani, Kalau berani. kita ingin merubah diri kita ke arah yang lebih baik, carilah lingkungan yang bisa merubah kita. Wis. Ya diantaranya ya OSIS gitu, Iya. diantaranya. Bener banget, bener Jangan banget. menghindari lingkungan yang bisa merubah diri kita ke hal yang baik. Berarti kita harus keluar dari zona nyaman. Iya, kalau kita zona nyaman yang nggak baik, Itu, sudah berubah banyak ya. yang baik. Gitu Ya kan? saya dulu Nah, sering. itu misalnya Nah, sekarang harus rajin. Justru. Alhamdulillah. itu kita cari lingkungan yang bisa merubah kita ke arah yang lebih baik. Bukan menghindar. Kalau menghindar terus, masalah kita nggak selesai. Masalah disiplin nggak selesai karena kita menghindar terus. Wah, bener tuh. Keren banget. Begitu Ria. Gitu. Iya Pak. Iya. Terus lu tuh dulu masuk OSIS Yan. Dari pas dipaksa harus bertanggung jawab. Udah dipaksa nelponin guru. Wah, wah berarti nih Besi Palapa anak OSIS tuh menjadi anak OSIS, anak ekskul tuh semuanya punya tanggung jawabnya masing-masing. Dan dia juga harus balance ya. Ya, mereka antara juga belajar dan ekskul dan belajar dan organisasi. ya OSIS juga nggak cuman ngatur-ngatur doang yang dari sudut pandang siswa tuh OSIS cuma ngatur-ngatur doang, ternyata enggak ya. Setelah dari ini jangan pernah ngomong-ngomong terus sama Iya, OSIS. betul banget. Lelah jadi Wah, OSIS. keren banget ya. Sekali lagi kita mau terima kasih sama Pak Iya, Sam nih udah sama-sama. bersedia Iya, sharing-sharing, sharing-sharing. ngasih bimbingan juga dan ngasih sudut pandang baru sama kita perihal tentang OSIS dan ekskul di SMK 48 Jakarta ini. Oh, udah nggak kerasa baik ya, banget kita udah ngomong Iya. berapa menit Udah, lama banget nggak kerasa sampai setengah jam. Iya. Udah waktu udah cepet banget. Nah, semoga podcast ini bincang kita hari ini tuh membuahkan hasil yang bermanfaat untuk Besti Palapa. Udah, jangan lupa juga untuk share sama podcast ini ke teman-teman kalian, sahabat kalian, Betul banget. ya siswa-siswa SMK 48 Jakarta. Wah, teman-teman lain juga nggak apa-apa. Dan satu lagi, masuk SMKN Negeri 48 Jakarta, dijamin gurunya asik-asik. Parah, Parah parah banget. banget. Ini Ini semuanya contohnya juga. pas asik banget. Pokoknya jangan lupa masuk sini dan jangan lupa name-nya harus ditinggiin. Iya, itu bener tuh. Nilainya harus tinggi, guys. Wah. Kalau mau kayak kita ini masuk jurusan multimedia. Waduh. Di sini jurusannya juga keren banyak. banget. Jurusannya paling santai. Betul. Paling santai dan Parah. juga banyak tekanan. Tekanan apa ya? Tekanan batin. Oke. Dan jangan lupa share podcast ini ke sosial media kamu bareng supaya kamu bisa nonton bareng dengan kerabat, sahabat atau mungkin pacar kamu. Oke? Satu, belum. Satu, dua, Satu tiga. sebentar saya bisa bicara sekali lagi. Boleh, Oke, Pak? boleh, Pak. Oke, Boleh, Pak. ya, saya juga mau berterima kasih nih diajak berpartisipasi ya, di kegiatan ini. Oh. Ini kegiatan luar biasa, pengalaman pertama buat saya dalam Wah, kegiatan seru seperti ini. Dan juga tadi Pak Ralda mengatakan masuk jurusan multimedia, jurusan yang paling santai. Iya, betul. Tolong tidak dijadikan santai yang arti yang sesungguhnya, gitu kan? Santai di sini artinya di tengah padatnya belajar, ya. Tapi dengan kata tadi Rian katakan gurunya asik-asik, beban belajar yang tinggi, tapi rasa nyaman bisa dijalankan dengan enak, dengan Iya, nyaman. betul. Jadi bukan santai bisa sampai yang tidak ada Leha- kerjaan gitu ya. hal-hal dan sebagainya. Tadi Ya. saya juga ngomong perlu Iya. ada tekanan juga. Ya, di tengah belajar yang padat gitu, tapi dengan gurunya yang asik-asik tadi, nah, sehingga tekan itu terasa lebih cair Iya, betul. di banget. multimedia, Iya. bukan santai. Bukan Yang santai tidak ada memang kerjaan. leha-leha Iya. ya, bukan. Jadi mohon maaf kalau kata-kata tadi tidak menjadi Cocok. motivasi Anda Iya. ya. Jangan disalahartikan. Iya, betul. Semua itu hanya gimmick. Gimmick. Oke. Biar kalian masuk SMK Negeri 48 Jakarta. Nggak bakal nyesel. Nggak bakal nyesel. Sekolah favorit juga ini. Iya. Oke, sekali lagi jangan lupa ya kalian share podcast ini wajib banget ya.
biar teman-teman kalian bareng sama kalian nonton, atau kerabat atau keluarga atau pacar apapun itu bisa nonton bareng. Oke, podcast Rubix, see you bestie.